Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 61-2170. Setelah terbang ke gerbang dewa, Tan Yun jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir, diikuti oleh pusing yang luar biasa dan deru angin. Dia tahu bahwa dia sedang mentransmisikan dengan kecepatan tinggi di terowongan ruang waktu. Sekitar 2 jam kemudian, pusing di pikiran Tan Yun menghilang. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya di tanah tandus. Ini adalah ketika Tan Yun melihat kerangka manusia besar di tanah tandus, matanya basah dan kesedihannya menggerogoti hatinya. Di hadapannya, dia melihat bahwa di tanah tandus, puluhan ribu tulang protos kuno yang abadi menutupi bumi. Beberapa tulang ini kehilangan tengkorak dan beberapa kehilangan lengan, yang lain kehilangan kaki dan yang lainnya berserakan di tanah. Melihat tulang-tulang yang tidak lengkap ini, Tan Yun teringat adegan para leluhur yang dibantai secara brutal oleh dinasti leluhur Dongzhou, dinasti leluhur Nanzhou, dinasti leluhur Beizhou, dan sekte dewa yang berbahagia. Alasan mengapa dia memutuskan bahwa keempat kekuatan itu melakukannya karena dia belajar dari Daokun bahwa menelan Tianmi adalah salah satu medan perang di mana leluhurnya dihancurkan. Tan Yun melihat sekeliling ke tulang-tulang orang di sekitarnya. Selain amarah yang tak ada habisnya, ia juga merasa kesepian. Dulu Protoss kuno abadi adalah Protoss dominan yang tak tergoyahkan di dunia leluhur tertinggi, tetapi sekarang, Protoss kuno abadi hanya dibiarkan sendiri. Tik, tik, air mata sedih dan sedih Tan Yun jatuh di pipinya yang tampan. Dia tidak menangis atau berbicara dalam diam. Dia berdiri di tengah tulang belulang leluhurnya dan membiarkan air matanya jatuh. Setelah keheningan yang lama, Tan Yun sedikit menekuk lututnya dan berlutut menghadap gunung seperti tulang di timur, Bang. Bersujud berat. Kemudian, Tan Yun berlutut, membalikkan tubuhnya dan bersujud ke tulang seperti gunung di barat lagi. Selanjutnya, Tan Yun bersujud ke tulang leluhur di selatan dan utara. Tan Yun bangkit perlahan dengan air mata di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, leluhur. Ini akan menjadi tekad kuat saya untuk membunuh musuh saya di masa depan. Ketika saya menghancurkan semua musuh saya pasti akan membuat seluruh dunia leluhur tertinggi gemetar untuk Protoss kuno abadi kita. Bahkan jika aku satu-satunya yang tersisa di Protoss kuno abadi, aku akan menumbangkan seluruh alam semesta dan membalikkan dunia." Tiba-tiba, suara wanita dengan niat membunuh keluar dari bumi yang sunyi. "Xiao Zhang, sungguh kebetulan." Suara mendesing. Sinar cahaya biru jatuh dari langit dan berubah menjadi wanita rok biru di belakang Tan Yun. Tanah suci leluhur wanita itu memiliki 3 pencapaian kultivasi. Wajahnya cantik. Dia berusia sekitar 24 atau 5 tahun. Dia memegang pedang ilahi dan menunjuk ke Tan Yun. Matanya ganas. "Siapa kamu?" Tan Yun tidak berbalik atau melihat ke belakang, suaranya dingin. Gigil gelombang, wanita rok biru itu terkikik. "Tidak masalah siapa yang merindukan Ben. Yang penting adalah jika kamu menyinggung seseorang, kamu tidak boleh menyinggung, kamu akan mati. Aku bertanya padamu, siapa kamu?" Tan Yun minum dengan keras, lalu menghilang di situ. Saat berikutnya dia muncul di depan wanita itu dan meraih leher wanita itu dengan kaki kirinya. Wanita rok biru itu tersenyum dan digantikan oleh rasa takut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun, yang alam leluhurnya penuh, akan begitu cepat sehingga dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Meskipun wanita rok biru adalah 3 dari tanah suci leluhur, dia dapat membunuh 6 tanah suci leluhur. Tapi dia menghadapi serangan Tan Yun, tapi dia tidak punya waktu untuk menjawab. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Jangan bunuh aku." Wanita rok biru itu menggigil. "Qigong memerintahkan kami untuk membunuhmu." "Kami?" Wajah Tan Yun muram dan tidak ada keraguan lagi, siapa lagi selain orang-orang yang ingin kau bunuh? Padatkan penampilan mereka untukku. Xiao Zhang, jika aku keluar, bisakah kamu melepaskanku?" Kata wanita rok biru dengan gemetar. "Tidak," Tan Yun menjawab dengan tegas. "Kalau begitu bunuh aku tidak akan mengatakannya." Wanita rok biru menahan rasa takutnya dan berkata, "Aku akan mengatakannya lagi untuk terakhir kalinya." Tan Yun tampak dingin dan mengerikan.
Padatkan dan beri waktu yang menyenangkan. Kalau tidak, aku akan menanggalkan pakaianmu, kan, dan membunuhmu lagi. Mendengar pidato itu, wanita rok biru itu ketakutan. Dengan lambaian tangan kanannya, wanita berok biru itu melepaskan seorang pengzuli dan memadatkan citra kenangan. Gambar itu adalah aula di rumah Grand Marshal di Dongzhen. Di aula, 3.000 anak berbakat dari keluarga besar, termasuk wanita ini, berdiri. Setelah mengingat penampilan semua orang, Tan Yun menunjukkan murid surgawi Hong Meng dan memerintahkan, bunuh dirimu. Kemudian, Tan Yun Song membuka wanita itu, melepas cincin leluhurnya, bangkit di udara, mengidentifikasi posisi, dan terbang ke arah Laut Dewa di timur Tuntianmi. Tan Yun memperkirakan bahwa dengan kecepatan terbangnya sendiri, itu adalah diharapkan tiba dalam 50 tahun. Waktu berlalu, 5 tahun kemudian. Di hutan yang layu, ratusan anak dari tanah suci leluhur berbicara dengan murung. Xiao Zhang tidak bodoh. Dia harus tahu bahwa Master Qi akan mengirim seseorang untuk berurusan dengannya. Jika dia bersembunyi, kita pasti akan mencari jarum di tumpukan jerami. Iya, jika bajingan ini bersembunyi, akan sangat sulit bagi kita untuk menemukannya. Petik 2. Saat mereka berbicara, suara ketidakpedulian terdengar dari atas hutan busuk. Siapa yang kamu katakan bajingan? Suara mendesing. Saat berikutnya, seberkas cahaya ungu jatuh dari langit dan berubah menjadi Tan Yun berambut putih mengenakan jubah ungu di depan orang-orang. Haha, ahaha. Salah satu dari 8 pemuda di Zhusheng, yang dipimpin olehnya, memandang Tan Yun dan sangat bersemangat. Oke. Tidak ada tempat untuk mencari ketika menginjak sepatu besi yang rusak. Tidak perlu waktu lama untuk datang. Saya tidak, jangan berharap kamu datang ke pintu sendiri. Betulkah? Tan Yun menggambar lengkungan di sudut mulutnya. Dalam benaknya, pedang pembunuh Hong Meng terbang keluar dari alisnya dan masuk ke tangannya. Haha, bagaimana? Pemuda yang memimpin kelompok itu berkata sambil tersenyum, Anda adalah semut mol dengan wilayah leluhur yang bulat. Apakah Anda masih ingin bertarung dengan kami? Saya menyarankan Anda untuk memotong diri sendiri segera sehingga Anda bisa mati lebih baik, jika tidak. Kalau tidak apa, Tan Yun, dengan seringai di wajahnya, tiba-tiba menunjukkan langkah surgawi Hong Meng-nya, berubah menjadi bayangan ungu dan melintas melewati pemuda itu. Engah. 8 kali lipat pemuda di tanah suci leluhur dipenggal, dan mayat tanpa kepala menyembur darah dan jatuh ke hutan. Bas. Begitu jiwa leluhur muda dan janin leluhur terbang keluar dari kepalanya, dia dimusnahkan oleh Tan Yun. Takut. Saat ini, 3 hingga 7 anak keluarga dari lebih dari 100 leluhur terkenal menatap Tan Yun dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Mereka mengira salah satu dari mereka bisa membunuh Tan Yun tanpa usaha. Tetapi mereka tidak dapat membayangkan bahwa yang terkuat di antara mereka dengan mudah dibunuh oleh Tan Yun. Melarikan diri. Entah siapa yang berteriak ngeri. Tiba-tiba, ratusan orang ingin bubar dan lari menyelamatkan diri. Tinggalkan hidupmu untukku. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng, dan kekuatan agung leluhur angin menyebar keluar dari tubuhnya, seperti ombak yang melahap hutan. Wosh, wosh, puff puff. Memegang pedang ilahi, Tan Yun menunjukkan langkah ilahi Hong Meng, seperti hantu berhantu, bolak-balik melalui hutan mati dengan kecepatan tinggi, memanen nyawa musuh. Tidak. Kecepatannya sangat cepat sehingga aku tidak bisa melihat dengan jelas. Xiao Zhang, selamatkan hidupmu. Kakek Xiao menyelamatkanku. Untuk sesaat, ada teriakan, memohon belas kasihan dan kepanikan di hutan mati, percikan darah dan sisa anggota badan beterbangan. Hanya 10 menit kemudian, itu tenang. Tan Yun, berpakaian ungu, melesat ke langit dari hutan dan menghilang tanpa jejak. Hanya satu tubuh yang dimutilasi di hutan mati yang tersisa, yang sangat mempesona. Sebelum Tan Yun terbunuh dan pergi, dia secara alami mengantongi properti musuh. Bintang-bintang berubah, 10 tahun kemudian. Tan Yun, yang terbang ke arah menelan Laut Dewa, tiba-tiba terbang ke udara dan menatap 6 pria dan 3 wanita di bawah. Mata bintang itu menunjukkan niat membunuh yang tidak tersamar.
Dia belajar dari memori gambar wanita yang ingin bunuh diri ketika dia pertama kali memasuki tempat rahasia menelan surga bahwa 9 orang di bawah ini adalah orang-orang yang bunuh diri di bawah perintah Qigong. Suara mendesing. Puff, puff. Tan Yun menawarkan pedang pembunuh Hongmeng, melesat dengan cepat dan membunuh 9 orang. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka dibunuh oleh Tan Yun. Singkirkan barang rampasan dan Tan Yun terus terbang menuju Laut Dewa Walet 35 tahun kemudian, Tan Yun terbang jauh dan akhirnya mencapai pegunungan di tepi Laut Dewa Walet. Dalam perjalanan, Tan Yun bertemu dengan beberapa anak keluarga yang berpengalaman saat terbang. Karena anak-anak ini tidak dikirim oleh Qigong untuk bunuh diri, dia tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Suara mendesing. Tan Yun Fei jatuh di atas puncak yang menjulang tinggi. Dia mengerutkan kening dan merasakan perasaan Tuhan menyelimutinya. Siapa yang datang? Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang. Ketika dia melihat bayangan indah terbang dari dinasti Qing, penampilannya yang acuh tak acuh dipenuhi oleh senyuman. Xiao Zhang, kamu akhirnya di sini. Kamu khawatir tentang orang mati. Aku pikir sesuatu telah terjadi padamu. Dengan suara alam, Yu Yunxi, yang rok putih dan memenangkan salju, terbang di depan Tan Yun dari udara kosong, dan matanya yang indah menunjukkan jejak kerinduan. Seseorang mengalami kecelakaan, tapi bukan aku. Tan Yun berkata sambil tersenyum, kapan kamu datang? Saya tiba di sini 15 tahun yang lalu. Yu Yunxi Yingying tersenyum dan sangat menawan. Yah, karena kamu baik-baik saja, mari kita diam bersama. Oke, Tan Yun tersenyum dan membuka gua seluas 100 kaki persegi di tebing dengan pedang. Setelah mengorbankan aula Fang Seng di dalam gua, Tan Yun mengatur susunan ajaib di pintu masuk gua, sehingga tidak ada yang bisa melihat pintu masuk gua. Yu Yunxi dan Tan Yun memasuki aula Fang Seng. Ketika mereka sampai di lantai 2, dia menatap Tan Yun dengan khawatir, kamu harus dipromosikan ke tanah suci leluhur, jika tidak, setelah 5.000 tahun pengalaman, tidak ada yang bisa mengalahkan Qigong dalam memperebutkan kerabat. Jangan khawatir. Tan Yun mengangguk berat, lalu memasuki ruang pelatihan No. 1, duduk bersila, dan mulai menutup pintu untuk merasakan penghalang berat tanah suci leluhur. Yu Yunxi, pemimpin rangkap 3 Zhu Shengjing, memasuki ruang kultivasi No. 2 dan memilih untuk berlatih dalam isolasi lalat waktu. 4.000 tahun telah berlalu. Di sebuah lembah yang indah di Tuntianmi, Yu Yunyi meneriaki lebih dari 4.000 anak keluarga di depannya, sampah, semua sampah. Dalam 1.000 tahun lagi, pengalaman itu akan berakhir. Sampai sekarang, kamu bahkan belum menemukan bayangan hantu Xiao Zhang, Yu Yunxi. Sekelompok hal yang tidak berguna. Menghadapi pelecehan Yu Yunyi, anak-anak dari semua keluarga menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan apa-apa. Saudari San Huang, tolong tenang. Yusan berkata, itu normal untuk tidak menemukan mereka untuk saat ini karena bumi ini sangat besar. Nah, di antara kita akan menunggu di sekitar makam Tuntian. Mungkin ada panen yang tidak terduga. Mencium pidato itu, Yu Yunyi mengangguk, hanya bisa begitu. Kemudian, Yu Yunyi, Yusan dan yang lainnya mengendarai Shenzhou dan pergi ke makam surga burung walet di tempat terdalam. 20 tahun kemudian, mereka tiba di pintu masuk makam Tuntian dan menyergap di antara gunung-gunung yang menjulang tinggi di sekitarnya. Pada saat yang sama, tiba-tiba ada gelombang angin dan awan di atas tepi Laut Dewa Walet. Awan gelap, seperti sungai yang runtuh, berkumpul di atas Xiongfeng tempat Tan Yun berada. Hanya bernafas, langit di atas gunung Xiongfeng tempat Tan Yun berada telah ditelan oleh awan gelap yang luas. Akhirnya menyentuh penghalang berat di tanah suci leluhur. Dalam tawa yang menderu, Tan Yun memimpin dalam terbang keluar dari gua, berubah menjadi sinar ungu, dan meledak ke langit di atas wilayah laut menelan langit. Pada saat yang sama, dia melepaskan kesadaran ilahi yang sebanding dengan lingkungan manusia, menyelubungi kekosongan ke segala arah, dan memeriksa apakah ada orang di sekitar. Suara mendesing. Yu Yunxi, yang cantik dan tidak bisa berbuat apa-apa, menari dengan sutra hijau dan menyapu keluar gua, memandang Tan Yun dan memanggil, lebih hati-hati, aku akan menunggumu di sini. Bagus. Suara bersemangat Tan Yun datang dari langit. Boom, boom.
Tidak lama kemudian, Yu Yunxi melihat serangkaian bencana alam yang sangat mengerikan, jatuh dari awan gelap yang bergulir. Segera, kolom air naik dari laut. Mata Yu Yunxi khawatir. Dapat dilihat bahwa setelah Tan Yun diledakkan ke laut, dia berdiri di laut lagi, dan ukuran tubuhnya melonjak hingga 30.000 kaki. Pada saat yang sama, di dinasti leluhur Dongzhou yang jauh, dinasti leluhur Beizhou dan dinasti leluhur Nanzhou, ketiga kaisar terkejut, dan adegan perampokan Tan Yundu muncul di benak. Namun, gambarnya sangat kabur, dan Anda hanya dapat melihat samar-samar bahwa Protos kuno yang abadi sedang menjarah di laut. Tiga kaisar agung memerintahkan untuk memobilisasi para dewa dan pergi ke domain dewa benua barat. Huyanzang, pemimpin sekte dewa yang bahagia, juga disebut sekte tingkat menengah dan tinggi, mengirim puluhan ribu pemimpin tingkat tinggi dan memimpin jutaan murid untuk meninggalkan sekte tersebut dan mencari keberadaan Protos kuno abadi. Di sekejap mata, 1,5 tahun telah berlalu. Menelan langit dan bumi, awan gelap di atas lautan dewa menghilang. Saat ini, Tan Yun, yang tingginya 30.000 kaki, hitam dan biru, dan 60% dari daging dan darahnya telah jatuh dan menghilang. Dia duduk terengah-engah di atas lututnya di laut, menunjukkan sumber cahaya, dan tubuhnya pulih seperti sebelumnya. Dia terbang di atas laut dan duduk bersila di pantai, merasakan perubahan di tubuhnya. Jika Anda melihat ke dalam tubuh Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa 10 janin Hongmeng Zhu di kolam Tan Yunling dengan cepat bergabung menjadi 1 janin Hongmeng Zhu Seng. Kemudian, ketika jiwa Hongmeng Zhu di dalam pikirannya tumbuh menjadi jiwa Hongmeng Zhu Seng, rambut putihnya menari dengan cepat, dan napas yang kuat dilepaskan dari dirinya sendiri, membuat kekosongan dalam jutaan makhluk abadi penuh dengan retakan gelap. Perasaan yang kuat, Tan Yun berdiri dan merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sangat bersemangat. Dengan penanaman tanah suci leluhur kita, itu sudah cukup untuk membunuh 4 orang kuat di dunia Taoisme dan manusia. Tan Yun sangat percaya diri. Di antara anak-anak yang berpartisipasi dalam pengalaman menelan makam Tuhan, tidak ada lawannya. Bahkan jika semua orang pergi bersama, dia dapat dengan mudah bunuh diri. Berdengung. Kehampaan itu seperti riak di air. Tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi tinggi normal. Saat dia berubah menjadi jubah putih. Selamat. Yu Yunxi tersenyum dan mendarat di samping Tan Yun. Setelah Tan Yun tersenyum, dia membuang senyumnya dan terlihat sangat bermartabat. Yunxi dan Qigong tak terkalahkan di dunia Taoisme. Kekuatanku jauh dari lawannya. Kecuali saya dapat menemukan bagian bawah kultivasi saya di makam surga burung walet, kita harus segera menemukannya dan mempraktikkannya lagi. Yu Yunxi menekankan intinya, bagus. Yu Yunxi baru saja menawarkan bejana suci leluhur terbaik Senzu, dan Tan Yun menawarkannya dari Aula Fangsheng. Yunxi, aku terbang lebih cepat dari Senzumu. Untuk menghemat waktu, kamu memasuki Aula Fangsheng dan aku akan membawamu terbang. Ah, masuk lagi. Yu Yunxi menggelengkan kepalanya. Aku sudah cukup di dalam. Bagaimana dengan itu? Tan Yunjian mengerutkan kening. Jantung Yu Yunxi berdetak lebih cepat dan mengulurkan tangan giok kian-kiannya, bawa aku dan terbang. Ini, Tan Yun tercengang. Leng apa Leng? Apa kau tidak menyentuh tanganku? Yu Yunxi pura-pura tidak peduli. Sebenarnya dia bingung. Ayo pergi. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu bertanggung jawab. Batuk. Tan Yun mengerutkan hidungnya, mengulurkan tangan dan meraih tangan giok Yu Yunxi, mengubahnya menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju makam dewa yang menelan surga. 36 tahun kemudian, Tan Yun memimpin Yu Yunxi dan berhenti terbang dari lautan awan yang luas. Menurut slip batu giok di peta, kenyamanan berikutnya adalah pegunungan Tuntian. Di tengah barisan pegunungan Tuntian yang menjulang tinggi terdapat pintu masuk ke makam Dewa Tuntian. Tan Yun melihat ke bawah. Melihat melalui lautan awan, ia menemukan bahwa sebuah monumen besar setinggi 1 juta kaki berdiri di antara gunung-gunung yang menghalangi langit dan matahari. Ada 2 baris karakter raksasa yang diukir di monumen raksasa. Menelan makam surga, melahap makhluk hidup, melahap kehidupan. Orang yang berpengalaman harus berhati-hati. Tan Yun bingung, Yunxi,
Apa artinya melahap makhluk dan kehidupan? Yu Yunxi sedikit melepaskan diri dari Tan Yun yang memegang tangan batu gioknya. Sentuhan rasa malu muncul di pipinya dan segera kembali normal. Dia menjelaskan, ini bukan untuk mengatakan bahwa ada beberapa fagositosis di makam surga burung walet. Sebaliknya, murid yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal sejak zaman kuno. Oleh karena itu, ini disebut makam surga yang menelan. Saya mengerti. Tan Yun berkata, ayo masuk dan melihat-lihat. Yu Yunxi tersenyum dan menukik seperti pasangan peri bersama Tan Yun, terbang di bawah monumen besar itu. Di kaki gunung di belakang tugu raksasa terdapat pintu masuk ke makam Dewa Tuntian. Pintu masuk melingkar, dengan diameter 1 juta kaki, tampak seperti jurang yang gelap dari ketinggian. Ketika Tan Yun dan Yu Yunxi berjalan menuju pintu masuk, sebuah penghinaan yang akrab dan keras terdengar. Pelacur, dan budak anjing, berhenti untuk sang putri. Kemarahan Tan Yun meningkat. Dia dan Yu Yunxi berbalik dan saling memandang, tetapi mereka melihat Yu Yunyi, saudara perempuan dan laki-laki Yusan, dengan 4.000 anak keluarga, di depan mata. Wosh! Wosh! Sambil bernafas, 4.000 anak keluarga berhamburan dan mengepung Tan Yun, Yu Yun dan Si Tuan. Yu Yunyi dan Yusan berjalan melewati pengepungan dan berdiri 100 kaki di depan Tan Yun. Dia dengan marah menunjuk Tan Yun dan mengutuk, lebih dari 30.000 tahun yang lalu, kamu budak anjing berani mengolok-olok sang putri. Hari ini, sang putri akan mengupas kulitmu. Dan kau jalang. Yu Yunyi menatap Yu Yunxi dan mencibir, kamu menamparkan wajahku, lalu aku akan menanggalkan pakaianmu hari ini dan mempermalukanmu sampai mati. Mendengar pidato itu, Yu Yunxi tidak marah, tetapi membuka bibirnya dan berkata dengan lemah, bodoh. Kamu berani berbicara keras ketika kamu sekarat. Yu Yunyi berkata dan tiba-tiba memikirkan sesuatu di sini dan terkikik, oh, omong-omong, Qi Huangmei, kamu hanya tahu bahwa ibumu dibunuh oleh ibuku, tetapi kamu pasti tidak tahu bagaimana ibumu meninggal. Saya tidak tahu. Tidak masalah. Saya saudara perempuan Huang. Saya akan memberitahu Anda dengan baik. Mendengar pidato itu, Yu Yunxi, yang tidak marah pada kata-kata buruk satu sama lain, gemetar hebat saat ini. Saat memikirkan ibunya. 7 Huangmei, kamu mendengarku dengan jelas. Yu Yunyi berkata sambil tersenyum, ibumu dicambuk sampai mati oleh ibuku. Menangis. Yu Yunxi menangis. Matanya yang indah menatap Yu Yunyi dengan merah dan tersedak, meskipun ibumu hanya seorang gadis pelayan ibuku, ibuku memperlakukan ibumu seperti saudara perempuan, tetapi ibumu sangat kejam kepada ibuku. Ibumu tidak sebaik binatang. Yusan meraung, diam. Yunxi, berhenti menangis. Tan Yun dengan lembut menepuk bahu harum Yu Yunxi dan menghiburnya, aku berjanji suatu hari nanti, aku akan membawa jalang yang mengkhianati ibumu kepadamu dan membiarkanmu mengeksekusi dirimu sendiri. Yu Yunxi menyeka air matanya dan menatap Tan Yun dengan rasa terima kasih. Aku juga marah. Yusan mendengar Tan Yun berkata bahwa ibunya menyebalkan. Wajahnya merah dan meraung kepada anak-anak keluarga di belakangnya, apa yang kamu lakukan? Beri aku tubuh yang rusak ini. Ini pangeran kelima. 4.000 anak keluarga segera menerima perintah dan mengorbankan senjata ajaib mereka untuk membunuh Tan Yun. Orang-orang tidak memperhatikan Tan Yun, yang merupakan orang terpenting di tanah suci leluhur. Yunxi, kamu mundur. Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, dia menawarkan pedang pembunuh Hongmeng, memegang pedang, dan berturut-turut melakukan langkah surgawi Hongmeng, seperti hantu, bolak-balik melewati kerumunan dengan kecepatan tinggi. Kepulan, kepulan. Kamu hanya orang berat di tanah suci leluhur. Kenapa kamu begitu cepat? Tidak, dia terlalu kuat. Petik 2. Dalam teriakan histeris panik, Tan Yun melancarkan pembantaian kejam terhadap musuh. Setiap kali dia mengayunkan pedang, darah memercik dari bangkunya dan merenggut nyawa. Dalam 3 detik, dia mengalahkan semua orang, dan lebih dari 500 orang terbunuh dan terluka. Saudari San Huang, Xiao Zhang ini terlalu kuat. Ayo lari. Mata Xiao San ketakutan dan wajahnya pucat. Dia meraih Yu Yunyi, yang terpana, dan naik ke udara dan terbang ke langit utara. Bang bang.
Dengan tabrakan yang cepat dan tumpul, Tan Yun, yang memegang pedang ajaib, berlari melewati kerumunan musuh, membuat lusinan tubuh musuh terpisah. Setelah Tan Yun menabrak jalan berdarah, dia menginjak tanah. Ketika tanah meledak, dia bergegas ke langit dan menyusul Yusan. Tidak. Engah. Dalam teriakan Yusan, Tan Yun mengayunkan pedangnya dan memotong tangan kanan Yusan yang memegang Yuyunyi. Menghadapi kematian, Yusan melupakan rasa sakitnya, menutupi pergelangan tangan yang patah dengan tangan kirinya, dan melarikan diri bersama Yuyunyi dari udara kosong. Pada saat ini, lebih dari 3.000 anak keluarga di kekosongan di bawah siap untuk mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao dan membunuh Yu Yunxi. Masih berpikir putri ini mudah diganggu. Air mata Yu Yunxi terasa dingin, dan tubuh menawan Miaoman mengeluarkan kekuatan gelap dari santo leluhur yang telah meninggal. Saat tangan gioknya berbalik. Alkitab kematian. Rambut Yu Yunxi menari-nari, lengan gioknya melambai tiba-tiba, dan pedang hitam dengan panjang puluhan ribu kaki menelan ratusan anak keluarga yang pertama kali bunuh diri. Tidak. Ratusan anak keluarga, tubuh mereka meledak dan tulang mereka menghilang. Adegan ini mengejutkan semua anak keluarga yang dibunuh oleh Chow Yu Yunxi. Tanpa diduga, 7 putri lemah yang dikabarkan begitu mengerikan. Tetapi panah itu ada di telepon dan harus dikirim. Orang-orang yang tidak punya jalan kembali meraung dan membunuh Yu Yunxi. Untuk sesaat, cahaya ajaib merobek kekosongan dan menyerang Yu Yunxi. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Yu Yunxi memikirkan suara Tan Yunxi di benaknya. Dia bilang tidak. Membunuh. Pada saat ini, Yu Yunxi seperti dewa kematian yang menakjubkan. Dengan tampilan Alkitab kematiannya, pedang gelap bermekaran dari kehampaan di sekelilingnya. Boom! Langit runtuh satu demi satu. Di ruang gelap, ribuan anak keluarga ditelan oleh pedang hitam yang sangat kuat dan berubah menjadi badai berdarah. Di antara lebih dari 2.000 anak yang tersisa, beberapa dari mereka menghentikan perlawanan mereka dan jatuh ke tanah. Mereka menatap Yu Yunxi dan terus bersujud. Putri 7, selamatkan hidupmu. Putri 7, tolong jangan bunuh kami. Menghadapi ratusan anak keluarga yang memohon belas kasihan, Yu Yunxi menunjukkan sedikit intoleransi di matanya. Pada saat ini, suara Tan Yun datang, Yunxi. Jika kamu tidak menyimpannya, bunuh saja. Mendengar pidato itu, Yu Yunxi menarik napas dalam-dalam dan masih membunuh anak-anak keluarga yang berlutut dengan pedang. Ratusan anak-anak yang berlutut dan anak-anak lain melarikan diri. Saat ini, Tan Yun, yang memegang pedang pembunuh Hongmeng, telah menyusul Yu Yunyi dan Yu San dengan menggunakan langkah surgawi Hongmeng. Wah! Wah! Tan Yun berbalik di udara dan muncul di depan mereka. Pergelangan tangannya berputar dan tirai pedang menyelimuti mereka seperti kilat. Tidak. Jangan bunuh pangeran. Dalam tangisan kedua bersaudara itu, cahaya darah tiba-tiba muncul dan anggota tubuh yang tersisa terbang bersama. Lengan dan kaki mereka dipotong dengan kejam oleh Tan Yun. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, kedua Zui masing-masing mengebor alis mereka dan memenjarakan kolam roh mereka. Mereka menyemprotkan darah dan jatuh ke pegunungan. 2 orang yang tidak terbunuh dan kehilangan tangan dan kaki mereka mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Sekelompok preman yang membantu tiran, tidak ada yang mau hidup. Dengan raungan panjang, Tan Yun memegang pedang ajaib dan berkedip di udara, jadi dia mengejar musuh. Sebuah pedang menembus kepala musuh, dan jiwa serta janinnya mati. Kemudian, Tan Yun dan Yu Yunxi membunuh musuh yang mencoba melarikan diri. Beberapa saat kemudian, kecuali Yu Yunyi dan Yu San, 4.000 anak keluarga tidak selamat. Wah, wah, wah. Ketika Tan Yun melambai, Zuji yang tersebar dan senjata ajaib naik ke udara, berubah menjadi semburan dan diserap ke dalam Zuji. Kemudian, Tan Yun dan Yu Yunxi terbang ke pegunungan dan muncul di depan Yu Yunyi dan Yu San. Menangis. Yu Yunyi, yang kehilangan anggota tubuhnya, menatap Yu Yunxi dan menangis. Seven Huang Mei, aku salah. Menangis, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong jangan bunuh aku. Ya, Qi Huang Mei. Yu San gemetar ketakutan. Matanya penuh dengan kerinduan yang mendalam untuk hidup. Dia memohon belas kasihan, Qi Huang Mei.
Aku tahu aku pantas mati, tetapi kita semua adalah anak-anak ayah. 7 Huang Mei, maafkan kami demi ayahmu. Aku bersumpah, selama kamu mengampuni aku tidak akan pernah menyusahkanmu lagi mulai sekarang, oke? Yu Yunyi bergema dengan tatapan ketakutan, Qi Huang Mei, aku juga bersumpah bahwa selama kamu mengampuni aku, kita akan menjadi saudara perempuan yang baik mulai sekarang. Mendengar pidato itu, Yu Yunxi berkata dengan dingin, ibumu dulu adalah milikku. Pembantu kakek. Tapi budak ini membunuh ibuku dengan kejam. Dan kamu tumbuh dengan mimpi membunuhku. Sekarang kamu biarkan aku melepaskanmu. Kamu terlalu naif. Wah. Setelah kata-kata Yu Yunxi, sebuah pedang menusuk kepala Yu Yunyi. Dia meninggal di tempat dan jiwa serta janinnya hancur. Pelacur, dasar jalang, kembalikan kehidupan adik perempuan kaisar ketigaku. Mata Yusan terbuka lebar. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan, dia tidak lagi memohon. Aku tidak berani menjadi perempuan jalang. Yu Yun Sileng memandang Yusan, hanya ibumu yang pantas disebut jalang. Yusan, ku katakan padamu, aku akan membunuh saudara perempuan dan laki-lakimu hari ini dan putra mahkota besok. Akhirnya, biarkan ibumu mati kesakitan. Mata Yusan melotot. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Tan Yun menendang dan mematahkan giginya. Di antara jari-jari Tan Yun, segumpal kekuatan leluhur mengebor ke tenggorokan Yusan, yang tidak bisa dikatakan lagi. Yunxi, jangan bicara omong kosong dengannya. Bunuh dia segera agar tidak ketahuan, kata Tan Yun. Yusan menatap Tan Yun dengan mata merah. Jika matanya bisa membunuh, Tan Yun telah mati ribuan kali. Tan Yun sedikit mengangkat mulutnya, mengayunkan pedangnya, memercikkan darahnya, dan membutakan mata Yusan. Yusan tampak sedih dan terus berguling-guling di rerumputan yang rimbun. Engah. Dalam sekejap, Yusan berhenti berguling dan mati, tetapi Yu Yunxi menikam tengkoraknya dengan pedang. Setelah Yu Yunxi mencabut pedangnya, Tan Yun dengan cepat menyingkirkan cincin leluhur Yusan dan Yu Yunyi. Hati ungu, bakar untukku. Dengan pikiran Tan Yun, api Hongmeng dari Tao Jie Xiaocheng mengebor keluar dari telapak tangan kanan, berubah menjadi nyala api yang menjulang, dengan cepat melewati mayat, dan kemudian mengebor ke telapak tangan kanan Tan Yun. Ribuan mayat di tanah telah dibakar sampai kehampaan. Segera, Tan Yun dan Yu Yunxi menyingkirkan pedang mereka dan terbang ke pintu masuk makam surga burung walet. Ketika mereka terbang turun puluhan juta kaki secara vertikal, mereka mencapai tanah. Tan Yun melihat, tetapi ada makam kuno di depannya. Setiap makam kuno tingginya puluhan ribu kaki, seperti gunung yang berdiri di istana bawah tanah. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya secara ekstrim, dan tidak menyentuh bagian terdalam dari istana bawah tanah. Melalui pengetahuan ilahi, Tan Yun menemukan bahwa ada puluhan juta makam kuno yang telah berdebu selama puluhan ribu tahun di istana bawah tanah. Dia tahu itu berarti puluhan juta leluhur dimakamkan di sini. Yu Yunxi melihat tatapan sedih Tan Yun di matanya dan menghiburnya dengan berkata, aku tahu kamu sangat sedih, tapi sejauh ini, kamu hanya bisa berlatih keras dan membalaskan dendam orang-orangmu di masa depan. Sehat. Tan Yun menghela nafas, ayo pergi dan melihat-lihat. Selanjutnya, Tan Yun dan Yu Yunxi melambat dan secara bertahap pergi jauh ke dalam pemakaman istana bawah tanah. Tepat 3 hari kemudian, Tan Yun tiba di bagian terdalam dari pemakaman istana bawah tanah. Apa yang terlihat adalah pemandangan yang sangat indah. Tapi di dinding terdalam dari pemakaman istana bawah tanah, ada pintu masuk sebuah makam kuno yang besar. Di pintu masuk berdiri sebuah tablet batu yang diukir dengan 2 baris tulisan. Kata-kata di tablet batu adalah bahasa keluarga Protoss kuno yang abadi. Yu Yunxi berkhotbah, Tan Yun, meskipun saya tidak tahu bahasa Anda, saya pernah mendengar orang lain mengatakan bahwa dikatakan, jika Anda bukan ras saya, jangan masuk ke makam kuno. Tan Yun mengangguk dan berkata, ya, 8 karakter ini terukir di atasnya. Ayo masuk, kata Tan Yun. Oke, Yu Yunxi berkata, jika saya tidak salah. Tidak peduli siapa mereka. Mata Tan Yun tegas, tidak peduli siapa mereka, tidak ingin menyentuh peninggalan keluarga kita.
Kemudian, Tan Yun dan Yu Yunxi memasuki pintu masuk makam kuno raksasa. Setelah terbang di koridor selama 1 jam, mereka tiba-tiba datang dari depan, menerangi koridor. Setelah mereka terbang di sepanjang cahaya sejenak, mereka terbang keluar dari koridor. Bagian depan tiba-tiba terbuka. Ruang internal makam kuno mencapai 80.000 li abadi. Di atas makam kuno dengan luas 80.000 keabadian, saya tidak tahu apa yang memancarkan cahaya warna-warni. Karena cahaya warna-warni sangat mempesona, Tan Yun tidak bisa melihat apa yang memancarkan cahaya warna-warni. Mendesis. Pada saat ini, ada suara yang menyakitkan di telinganya. Tan Yun menoleh ke samping dan menatap Yu Yunxi. Wajahnya menjadi pucat. Dia segera berkata, "Yunxi, ada apa denganmu?" Yu Yunxi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyakitkan, "Tan Yun, cahaya warna-warni memiliki kemampuan untuk melahap roh orang. Saya tidak memiliki senjata ajaib untuk melindungi tubuh saya. Saya tidak bisa tinggal di sini." Mendengar pidato itu, Tan Yun tercengang. Bagi dirinya sendiri, pancaran warna-warni itu hanyalah pemandangan yang indah, itu saja. Lalu kamu memasuki Aula Fangsheng. Tan Yun bergegas keluar dari Aula Fangsheng. Yah, kamu harus lebih berhati-hati. Yu Yunxi bergegas ke Aula Fangsheng. Setelah Tan Yun mengumpulkan Aula di telinga kanannya. Tidak, aku tidak bisa bertahan. Aku juga tidak bisa bertahan. Kembalilah, atau kita akan takut. Petik 2. Ketika Tan Yun menghadapi cahaya warna-warni dan naik ke ketinggian 300.000 kaki, suara menyakitkan dan menakutkan datang dari cahaya warna-warni di atas. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya dan diam-diam menjulur ke langit. Dia menemukan lebih dari 2.800 pria dan wanita muda mengenakan baju besi, pucat dan berdarah dalam cahaya kiceksia. Tidak, kami berhasil mendaki begitu tinggi, semakin dekat dan dekat dengan sumber cahaya warna-warni. Sayang sekali jika menyerah. Jika kamu tidak memaksa, aku bersikeras. Seorang pemuda kekar, setelah mengatakan itu, tidak tahu teknik pemurnian tubuh seperti apa yang telah dia lakukan. Ukuran tubuhnya melonjak ke ketinggian yang sangat besar. Menghadapi cahaya warna-warni, dia naik ke kekosongan selangkah demi selangkah. Ah! Ketika pemuda itu mendaki kurang dari 60.000 kaki lagi, dia berteriak, dan tubuhnya yang seperti gunung jatuh ke bawah. Ketika tubuhnya melewati Tan Yun menemukan bahwa jiwa leluhur dan janin leluhurnya semuanya hancur di kolam roh. Tidak, kita tidak bisa naik lagi. Keluar. Ya, kami masih tidak ingin mendapatkan harta dari Protos kuno abadi di sini, atau lebih baik kami membantu Master Qi menemukan dan membunuh Xiao Zhang. Ya, selama kita membunuh Xiao Zhang, kita akan mendapat hadiah. Selain itu, dalam perjalanan untuk membunuh Xiao Zhang, kita juga dapat menemukan harta alam dan bumi langka lainnya, yang lebih baik daripada mati di sini. Petik 2. Ketika lebih dari 2.800 orang cocok dan ingin terbang ke kekosongan yang lebih rendah, tiba-tiba, suara ketidakpedulian datang dari kekosongan yang lebih rendah. Jika Anda ingin membunuh saya, mengapa repot-repot melihat sekeliling? Bukankah lebih baik jika aku membawanya ke pintu sendiri? Kerumunan mendengar pidato dan melihat ke bawah, yang membuat mereka berdua bersemangat dan bingung. Tapi melihat Tan Yun, yang tidak menggunakan senjata ajaib untuk melindungi tubuhnya, dia memanjat ke dirinya sendiri dan orang lain langkah demi langkah tanpa cedera melawan cahaya warna-warni. Orang-orang senang bahwa mereka dapat membunuh Tan Yun dan menerima hadiah dengan Tuan Muda Qi setelah meninggalkan makam Tuntian. Bingung? Pencapaian Tan Yun dan yang lainnya jauh lebih tinggi daripada Tan Yun, dan di bawah perlindungan baju besi, dia hampir tidak tahan dalam cahaya warna-warni sampai sekarang, tetapi Tan Yun tidak memakai senjata ajaib untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi muncul di bawah dia dan orang lain dengan semangat tinggi. Apakah bocah ini memiliki senjata ajaib tersembunyi untuk memblokir cahaya warna-warni? Memikirkan hal ini, semua orang menunjukkan mata pembunuh dan serakah mereka. Saudara-saudara, kami beruntung. Kami tidak dapat menemukan Xiao Zhang untuk membunuhnya. Kami tidak menyangka dia akan datang ke pintu. Dan sepertinya dia memiliki senjata ajaib untuk menghentikan cahaya warna-warni. Selama kita membunuhnya, kita tidak hanya dapat menerima hadiah dari Master Qi,
tetapi juga mendapatkan senjata ajaib untuk terus mendaki dan mencari harta karun Protoss kuno yang abadi. Iya, hahaha, kita membuat kesepakatan besar kali ini. Petik 2. Kerumunan itu bersemangat. Mendengar pidato itu, Tan Yun menawarkan pedang pembunuh Hongmeng, menatap lebih dari 2.800 orang dalam kehampaan, dan mencibir di sudut mulutnya, "Ya, saya punya senjata ajaib untuk memblokir cahaya warna-warni. Kamu baik-baik saja. Membunuhku tidak hanya dapat menerima hadiah, tetapi juga mengambil senjata ajaibku dan menemukan harta karun dalam cahaya warna-warni." Namun, keinginan itu indah, tetapi kenyataannya tidak. Setelah mendengar ini, seorang pemuda dengan 6 tingkat tanah suci leluhur berkata dengan dingin, "Matilah." Ledakan. Tangan kanan pemuda itu berbalik, dan kapak ajaib penuh petir muncul di tangannya. Dia mengambil kapak dengan panjang puluhan ribu kaki, memecahkan kekosongan dan menelannya oleh Tan Yun. Di depan umum, Tan Yun tampak tercengang dan tidak bergerak. Ketika kapak yang kuat akan melahap Tan Yun akhirnya bergerak. Hongmeng Shenbu. Tan Yun seperti perahu. Ketika dia menghindari kapak, dia mengambil langkah menuju kehampaan dan muncul di atas kepala pemuda itu. "Kenapa kamu begitu cepat?" Bang! Pria muda yang memegang kapak ajaib, sebelum suara panik yang mematikan terdengar. Mayat tanpa kepala itu memuntahkan darah dan jatuh ke dalam kehampaan yang ditelan oleh cahaya warna-warni. Adegan ini tidak sepele. Wajah lebih dari 2.800 anak keluarga lainnya di tanah suci leluhur sangat berubah. Mereka mengira pemuda yang membawa kapak itu bisa membunuh Tan Yun tanpa usaha. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun, yang hanya seorang pemimpin utama di tanah suci leluhur, sangat mengerikan dalam kekuatan dan kemampuannya untuk melampaui level. Jangan panik. Dalam analisis terakhir, dia hanya beban berat Zhusheng. Pada saat ini, seorang gadis muda dengan rok hijau bundar di Zhusheng berbinar di matanya. Nona Ben menyarankan agar saudara dan saudari bulat di Zhusheng membunuhnya bersamaku. Yang lain tidak bertindak gegabah. Seperti yang dikatakan gadis muda dengan rok hijau, segera, 36 orang muda di tanah suci leluhur terbang keluar dari kerumunan. "Bunuh dia bersama." Gadis rok hijau itu memegang cambuk dewa kematian dan tiba-tiba menariknya ke arah Tan Yun. Boom! Cambuk itu seperti naga hitam. Wu Guangda Seng meledakkan kekosongan dan menariknya ke arah Tan Yun. Wah, wah, wah. Boom, boom. Detik berikutnya, 36 pemuda, dengan ekspresi membunuh di wajah mereka, melepaskan tenda pedang yang cerah dan mendominasi, tenda pisau dan bayangan tongkat, menghancurkan kekosongan dan menyerang Tan Yun. Melihat 37 orang kuat di tanah suci leluhur, lebih dari 2.800 anak keluarga dalam kehampaan berteriak. "Xiao Zhang. Iya, dia pasti sudah mati." Saat ini, Yu Yunxi, yang berada di aula suci di telinga kanan Tan Yun, ditangguhkan. "Jangan gegabah, Tan Yun. Kamu sekarang dikepung oleh 37 orang kuat di tanah suci leluhur. Biarkan Bing Er dan Zixin yang melakukannya." "Itu tidak baik," Tan Yun berkata, "orang-orang ini semua adalah anak-anak keluarga. Mereka memiliki beberapa batu leluhur dan mungkin rumput dewa yang murni. Jika Zixin dan Bing Er diizinkan untuk bertarung, cincin leluhur akan dibakar. Selain itu, apakah Anda memiliki kepercayaan pada saya? Di mata saya, tidak ada perbedaan antara seseorang dengan tanah suci leluhur penuh dan 100 dan 1000. Hanya ada satu hasil akhir, yaitu kematian." Begitu suara Tan Yun jatuh, dia tiba-tiba mendongak dan menunjukkan murid surgawi Hongmeng-nya, dengan lampu merah aneh berkedip di matanya. Ketika 37 orang melihat mata Tan Yun, mereka menjadi tumpul dan melayang di udara, dan semua serangan yang mereka lepaskan segera runtuh tak terlihat. "Apakah kamu ingin membunuhku untuk hadiah dengan keterampilan ini?" Tan Yun tampak kedinginan dan melemparkan pedang pembunuh Hongmeng di tangan kanannya. Engah! Darah memercik, dan pedang pembunuh Hongmeng melengkung dari udara kosong dan menembus kepala gadis rok hijau itu. "Canggu, bunuh semua tanpa amnesti." Atas perintah Tan Yun, pedang pembunuh Hongmeng dengan cepat menembus tengkorak 36 anak muda yang tersisa. Dalam sekejap,
37 orang kuat yang penuh dengan tanah suci leluhur meninggal, dan tubuh mereka jatuh ke dalam kehampaan. 2.800 atau lebih anak-anak keluarga yang tersisa di tingkat ketiga hingga ke-9 dari tanah suci leluhur hampir kehabisan akal, dan mata mereka menunjukkan ekspresi putus asa. Xiao Zhang, selamatkan hidupmu. Xiao Zhang, bisakah kamu melepaskan kami? Selama kamu membiarkan kami pergi, kami akan memberimu semua barang milik kami. Di hadapan semua orang yang memohon belas kasihan, Tan Yun tersenyum. Itu adalah senyum yang dingin dan marah. Mengampunimu. Tan Yun tertawa dan berkata, jika saya bukan lawan Anda, apakah Anda akan mengampuni saya? Tan Yun tersenyum dan berkata, tapi aku bisa memberimu dua pilihan. Mendengar pidato itu, hati orang-orang menyala harapan hidup dan menatap Tan Yun satu demi satu. Iya, aku hanya ingin membunuh mereka semua. Tan Yun menjawab dengan tegas. Xiao Zhang, tidakkah kamu pikir kamu terlalu kejam? Gadis itu menatap Tan Yun dengan mata marah. Kejam? Kamu bilang aku kejam? Tan Yun tertawa marah. Aku tidak pernah memprovokasimu. Aku tidak punya keluhan denganmu, tetapi kamu ingin membunuhku. Jika aku tidak kuat, aku akan dicabik-cabik olehmu. Apakah kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan aku kejam? Pergi ke neraka. Setelah Tan Yun mengatakan itu, dia memegang pedang pembunuh Hong Meng. Setelah melakukan langkah surgawi Hong Meng, kecepatannya meningkat 3 kali lipat dalam susunan pedang dan membunuh semua orang. Dengan kecepatan 3 kali lipat, Tan Yun mencapai titik ekstrim. Orang-orang yang dia bunuh satu persatu tidak bereaksi sama sekali, jadi dia mati. Setelah video pendek, lebih dari 2.800 orang di susunan pedang surgawi Hong Meng Tu terbunuh, dan hanya satu cincin leluhur yang ditangguhkan di kekosongan Hong Meng. Setelah menyingkirkan semua sila leluhur, Tan Yun mengangkat susunan pedang ilahi Hong Meng Tu dan memasukkan 11 pedang ilahi ke dalam pikirannya. Wow, Tan Yun memikirkan Yu Yun Si di benaknya. Dia terkejut. Tan Yun, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Tan Yun tersenyum dan bercanda, jangan menyembah saudara. Saudara hanyalah legenda. Potong gelombang kecantikan yang bau. Yu Yun Si tersenyum. Waktu mendesak. Sudah waktunya bagi saya untuk mencari harta karun yang ditinggalkan oleh nenek moyang saya. Setelah Tan Yun mendengar berita itu, dia menarik napas dalam-dalam dan terbang ke langit melawan cahaya warna-warni. Beberapa saat kemudian, Tan Yun melayang di udara di kedalaman cahaya warna-warni. Segera setelah pupilnya berkontraksi, dia menemukan bahwa cahaya warna-warni dipancarkan oleh pintu dewa warna-warni yang tertanam di dinding. Gerbang dewa berwarna-warni setinggi 1 juta kaki, yang diukir dengan liku-liku. Di tengah gerbang dewa yang berwarna-warni, ada alur seperti kepalan tangan. Tan Yun mengerutkan kening dan terlihat sangat licik. Tan Yun, bagaimana perasaanku bahwa garis-garis ini bukan garis susunan, dan alur itu bukan mata susunan. Suara bingung Yu Yun Si terdengar di benak Tan Yun. Ya kau benar. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, ini bukan garis arai atau mata arai. Apa itu? Kata Yu Yun Si. Aku juga tidak tahu. Setelah suara Tan Yun, dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia tahu tanpa menebak bahwa pasti ada harta yang ditinggalkan oleh leluhurnya di gerbang dewa yang penuh warna ini. Mengi. Tan Yun, yang terengah-engah dan ingin melihat matanya, menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata dan berkonsentrasi. Setelah dia benar-benar tenang, dia melepaskan pikirannya dan mengamati dengan cermat. Seiring berjalannya waktu, 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Tan Yun masih tidak tahu. Setahun kemudian, Tan Yun masih tidak bisa menemukan cara untuk membuka gerbang dewa yang berwarna-warni. 10 tahun kemudian, Tan Yun masih belum mendapatkan apa-apa. Rao adalah pikiran tenang Tan Yun, dan dia tidak bisa tidak khawatir. Apa yang sedang terjadi? Tan Yun mengerutkan kening, matanya terpejam, bingung. Dalam 11 tahun terakhir, dengan pikiran Tan Yun yang lelah, alisnya telah menumpahkan warna lelah. Tan Yun, jika kamu lelah, istirahatlah. Yu Yun Si berkata dengan menyakitkan di aula Fang Sheng. Tidak masalah. Tan Yun tampak tegas. Mungkin ada skill yang aku butuhkan. Jika aku tidak bisa membukanya,
aku tidak bisa meningkatkan kekuatanku dan mencegah Qigong menikahimu. Jadi aku harus membuka pintu Tuhan yang berwarna-warni. Mendengarkan kata-kata Tan Yun dan melihat penampilan Tan Yun yang lelah, Yu Yunxi tiba-tiba merasa bahwa bakat di depannya adalah pria sejati. Hidungnya masam, matanya yang indah basah dan berlinang air mata. Tan Yun, terima kasih. Kami berteman. Apa yang sopan? Tan Yun berkata dan terus mengamati gerbang dewa yang berwarna-warni. 8 tahun lagi berlalu dalam sekejap mata. Tan Yun merasa bahwa 8 tahun ini sangat lama. Untuk pertama kalinya, Tan Yun merasa tidak berdaya. Selama bertahun-tahun, mengapa saya tidak bisa membukanya? Dalam cahaya warna-warni, Tan Yun Teng bangkit di udara, mengayunkan tinjunya dan menghantamkannya ke alur di tengah pintu warna-warni. Ledakan. Gerbang dewa yang berwarna-warni bergetar hebat, dan tangan kanan Tan Yun serta 5 sendi jarinya robek. Tan Yun, jangan lakukan ini. Yu Yunxi tampak khawatir dan ingin menghibur Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun yang awalnya tertekan, tiba-tiba tertawa. Hahaha, saya mengerti. Saya akhirnya mengerti. Yunxi, aku benar-benar bodoh. Kenapa aku tidak memikirkannya? Yu Yunxi di aula Fang Sheng tampak seperti Tan Yun yang gila. Dia berkata dengan gugup, Tan Yun, jangan menakutiku. Ada apa denganmu? Yunxi, lihat alurnya. Mendengar suara bersemangat Tan Yun, Yu Yunxi melepaskan pengetahuan ilahinya. Pada saat dia terpaku di alur pintu dewa yang berwarna-warni, pengetahuan ilahinya tidak dapat dipindahkan lagi. Tapi dia menemukan melalui kesadaran ilahi bahwa alur di tengah gerbang dewa yang berwarna-warni menelan darah di luka tangan kanan Tan Yun. Yu Yunxi berkata dengan penuh semangat, Tan Yun, maksudmu jika kamu ingin membuka pintu dewa yang berwarna-warni ini, kamu membutuhkan darahmu. Tidak persis. Tepatnya, itu membutuhkan darah protos kuno abadi kita. Tan Yun sangat gembira dan berkata, saya akan membuka pintu Tuhan yang berwarna-warni dan melihat apa yang ada di dalamnya. Sehat. Kepala Yu Yunxi, dengan harapan yang dalam di matanya yang indah. Tan Yun mengambil kembali tinju kanannya yang terluka, menawarkan pedang pembunuh Hong Meng dan memotong telapak tangan kirinya. Segera, Tan Yun menekan darah yang mengalir dari telapak tangan kiri ke alur gerbang dewa yang berwarna-warni. Tiba-tiba, Tan Yun merasakan darah di tubuhnya menyembur keluar dari lukanya dan tertelan oleh alurnya. Berdengung, setelah waktu yang lama, gerbang dewa yang berwarna-warni bergetar. Kemudian, garis berkelok-kelok di gerbang dewa perlahan menggeliat seolah-olah mereka hidup. Tan Yun mundur 10.000 kaki di udara, menginjak kehampaan dan berdiri dalam cahaya warna-warni, dengan penuh semangat menatap gerbang dewa yang berwarna-warni dalam getaran. Dengan berlalunya waktu, pintu Tuhan yang berwarna-warni, yang telah berdebu selama ribuan tahun, terbuka perlahan dengan suara yang memekakkan telinga. Saat ini, orang yang lebih gugup dari Tan Yun secara alami adalah Yu Yunxi. Dia tahu bahwa jika Tan Yun tidak bisa mendapatkan keterampilan protos kuno yang abadi, dia akan bunuh diri pada malam pernikahannya dengan Qigong. Setelah beberapa napas, pintu dewa yang berwarna-warni terbuka sepenuhnya. Memikirkan kematian para leluhur, Tan Yun mendekati gerbang dewa yang berwarna-warni dengan langkah berat. Apa yang terlihat adalah batu nisan. Ya, hanya ada batu nisan setinggi 100.000 kaki di gerbang dewa yang berwarna-warni. Batu nisan itu diukir dengan banyak karakter protos kuno yang abadi. Di tengah batu nisan itu secara mengesankan terukir dengan kata-kata, makam Kaisar Tao abadi. Tan Yun, makam ini adalah patriark protos kuno abadi Anda. Yu Yunxi berkata dengan kaget, Kaisar Tao abadi pernah menjadi yang terkuat di dunia leluhur tertinggi. Tan Yun mengangguk sedih. Kekosongan itu seperti riak. Tubuh Tan Yun melonjak hingga 30.000 kaki. Tan Yun menatap batu nisan dan mulai menonton. Ketika Tan Yun melihat kalimat pertama, dia terkejut. Tapi baris pertama berbunyi, Nak, kamu akhirnya kembali dari alam semesta yang lebih rendah. Maaf. Ketika kamu melihat batu nisan, ayahku sudah meninggal. Ayahku juga ingin menunggumu kembali ke dunia leluhur tertinggi dan datang ke sini untuk menemukan ayahku, tetapi ayahku benar-benar tidak bisa bertahan. Nak, anak ayah yang baik, aku minta maaf karena ayah pergi dengan egois.
Beban balas dendam untuk Protoss kuno yang abadi jatuh di pundakmu. Ya Tuhan, karena kamu telah kembali ke alam leluhur tertinggi, kamu harus mengingat apa yang terjadi. Ayah yang terluka parah pada awalnya, dengan kamu sekarat, dikejar dan dibunuh oleh Kaisar Beizu, Kaisar Dongsu, Kaisar Nanzu dan pemimpin sekte dewa yang bahagia. Tak berdaya, dia membuka penghalang dunia leluhur tertinggi dan menghancurkanmu ke alam semesta yang lebih rendah. Setelah ayahku mengirimmu pergi, dia memimpin Protoss kuno abadi untuk bertarung dengan 4 kekuatan. Sayangnya, ketika keluargaku bertarung dengan iblis di wilayah Laut Iblis, lebih dari setengahnya mati dan terluka, dan akhirnya kalah dari 4 kekuatan. Ya Tuhan, kamu harus ingat bahwa kamu harus menjadi pria yang gigih. Kamu harus ingat bahwa Protoss kuno abadi saya memiliki perseteruan darah yang dalam, dan kemudian balas dendam. Tianer, kamu harus selalu ingat bahwa Protoss kuno abadi kita adalah keluarga keadilan. Adalah tugas kita untuk melindungi rakyat jelata, yang merupakan moto leluhur Protoss kuno abadi kita. Melihat di sini, Tan Yun yang tingginya 30.000 kaki tiba-tiba menangis dan menitikkan air mata. Tan Yun, apakah putra surgawi di mulut Kaisar Abadi adalah kamu? Yu Yunsi menyesap bibirnya dan berbisik. Tidak, air mata Tan Yun mengaburkan pandangannya dan suaranya sedih. Saya telah mengalami total 101 kehidupan. Nama ayah pertama adalah Tan Xiaotian. Yu Yunsi menatap mata yang indah itu dan memunculkan gelombang besar di hatinya. Tan Yun, artinya, Kaisar Tao yang abadi adalah kakekmu, bukan? Sehat. Air mata Tan Yun memutuskan benang itu. Dalam kehidupan pertama saya, ayah saya bisa hidup, tetapi dia kehabisan semangat dan membiarkan saya hidup. Ketika ayah saya dikirim ke alam semesta yang lebih rendah oleh kakek saya. Dia belum tahu, kakekku ada di sini menunggunya kembali. Jika dia tidak menyelamatkanku, ayahku tidak akan mati. Mendengar pidato itu, Yu Yunsi mengerucutkan bibirnya, air mata mengalir di matanya. Tan Yun, jangan terlalu sedih. Kamu harus bersorak, membalas dendam kakek dan orang-orangmu, dan menghidupkan kembali Protoss kunomu yang abadi. Tan Yun mengangguk berat, menyeka air mata dari sudut matanya, berlutut menghadap batu nisan, melemparkannya ke tanah dan berkata dengan suara, kakek, aku cucumu Tan Yun. Cucuku telah datang untuk menemuimu. Jangan khawatir, cucuku akan membalaskan dendammu dan orang-orangmu, mencabut dinasti leluhur Dongsu, dinasti leluhur Beizu, dinasti leluhur Nanzu dan sekte dewa yang berbahagia, dan melenyapkan semua musuh yang berpartisipasi dalam pembantaian Anda dan orang-orang Anda. Bang bang. Setelah itu, Tan Yun bersujud 3 kali. Berderit, berderit. Dengan Tan Yun bersujud, gunung seperti batu nisan tiba-tiba menunjukkan retakan yang mengejutkan. Tiba-tiba, sinar tirai cahaya berwarna-warni yang memancarkan makna abadi melesat keluar dari celah batu nisan. Wow! Segera, ketika batu nisan pecah, 3 benda terbang keluar dari puing-puing dan tergantung di depan Tan Yun. Yang pertama adalah tombak ajaib yang tidak bisa dilihat Tan Yun. Tombak ajaib penuh dengan cahaya warna-warni, yang sangat indah. Yang kedua adalah bola seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya warna-warni. Potongan ketiga adalah slip batu giok dengan cahaya warna-warni. Ya Tuhan! Yu Yunsi menutupi bibirnya di aula Fang Seng dan berseru, Tan Yun, tombak warna-warni adalah artefak yang digunakan di depan kakekmu. Artefak ini disebut keabadian. Ini adalah salah satu dari 3 leluhur tertinggi di dunia, dan juga satu-satunya leluhur tertinggi. Dikatakan bahwa setelah kakekmu jatuh, keabadian menghilang. Saya tidak pernah berpikir saya bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mendengar pidato tersebut, Tan Yun mengangkat telapak tangan kirinya yang terluka dan memegang tombak ilahi yang berwarna-warni. Pada saat itu, tombak ilahi yang berwarna-warni menelan setetes darah Tan Yun. Pada saat itu, tombak surgawi yang berwarna-warni terasa terhubung dengan daging dan darah, dan berhasil menyelesaikan pengorbanan darah. Menutup. Ketika Tan Yun membacanya, tombak warna-warni itu menancap di tengah alisnya dan menggantung di kedalaman pikirannya. Segera, Tan Yun mengorbankan darahnya ke bola cahaya berwarna-warni dan melepaskan kesadaran ilahinya ke dalam bola cahaya. Saat ini, Tan Yun melihat pemandangan yang sangat mengejutkan.
Tapi di dalam bola cahaya berwarna-warni itu ada langit berbintang yang luas. Di langit berbintang, naga berwarna-warni yang dipadatkan oleh kekuatan abadi terbang. Tan Yun duduk bersila dan bermeditasi. Setelah langsung memasuki langit berbintang yang luas, dia merasa bahwa jutaan naga abadi yang berwarna-warni mengerumuninya, memberi Tan Yun perasaan bergegas ke tubuhnya. Mungkinkah kekuatan abadi ini digunakan untuk memadamkan tubuh saya dan menumbuhkan hegemoni saya? Dan slip batu giok berwarna-warni mencatat bagaimana cara memperbaiki bagian bawah skill. Memikirkan hal ini, Tan Yun menahan kegembiraannya, menarik diri dari meditasi, memanipulasi kesadaran ilahi dan memasuki slip batu giok berwarna-warni. Ketika dia melihat isi giok itu tergelincir, Tan Yun gemetar karena kegembiraan. Tetapi Tan Yun menemukan bahwa slip batu giok tidak hanya mencatat cara memadamkan tubuh dan mengolah tubuh pengganggu Hongmeng melalui kekuatan abadi, tetapi juga paruh kedua formula pedang surgawi yang membunuh Hongmeng dan susunan pedang surgawi yang membantai Hongmeng. Tan Yun tidak menyangka bahwa bagian bawah dari keterampilannya ada di sini. Dan, yang membuat Tan Yun semakin bersemangat adalah bahwa selain bagian bawah dari keterampilan Hongmeng Bati, formula pedang sihir pembunuh Hongmeng dan susunan pedang sihir pembantaian Hongmeng, ada juga kitab suci Protos kuno yang abadi pada 4 keterampilan Yu dan susunan senjata dan Fu. Yang menggerahkan Tan Yun adalah ada juga skill bernama Immortal Spear Jue. Melalui pengenalan keterampilan, Tan Yun mengetahui bahwa formula tombak ilahi abadi cocok untuk orang dengan 11 atribut, 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian dan cahaya. Ini adalah keterampilan Zenzu dari keluarga dewa kuno yang abadi. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan menunjukkan niat membunuhnya di mata bintangnya. Selama saya berhasil dalam kultivasi dan meningkatkan ranah saya di masa depan, suatu hari saya akan membunuh semua musuh. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menawarkan lebih dari 7.000 cincin leluhur barang rampasan dan mulai memeriksa apakah ada rumput dewa yang murni di dalamnya. Ketika Tan Yun selesai memeriksa, dia cukup bersemangat, "Yunsi, saya menemukan 2 rumput yang God murni." Itu hebat, Yunsi berkata sambil tersenyum, ada lebih dari 900 tahun sebelum akhir pengalaman. Dengan cara ini, Anda akan memiliki cukup waktu untuk berlatih. Yah, kata Tan Yun, belum terlambat. Mari kita diam di sini. Bagus, Yunsi setuju. Kemudian, Tan Yun mengorbankan aula Fang Sheng di telinga kanannya. Setelah memasuki aula, dia naik ke lantai 2 bersama Yunsi. Tan Yun, aku yakin kamu harus memiliki kekuatan untuk melawan Qigong sebelum kamu meninggalkan Tuntian Midi. Mata Yunsi seperti air musim gugur dan berkata dengan lembut, ayo. Tan Yun tersenyum. Yunsi tersenyum, membalikkan tubuhnya dan melangkah ke ruang latihan No. Tan Yun menarik napas dalam-dalam. Setelah memasuki ruang kultivasi No. 1, dia langsung duduk bersila dan mengambil keputusan. Dia mulai memahami bagian bawah dari keterampilan Hongmeng Bati, dan kemudian mempraktekkan formula Hongmeng yang membunuh pedang ilahi dan bagian bawah dari Hongmeng membantai susunan pedang ilahi. Setelah mengolah 3 keterampilan setengah bagian bawah, akhirnya mengolah formula tombak abadi dan memahami 4 keterampilan Protos kuno abadi. Tan Yun yakin bahwa 4 kitab suci keterampilan yang ditinggalkan oleh kakek harus lebih sempurna dan indah daripada kitab suci rahasia 4 keterampilan dan 4 pengalaman keterampilan pendiri domain bintang 4 keterampilan. Di aula Fang Sheng, hanya 3 hari kemudian, Tan Yun benar-benar memahami bagian bawah tubuh Hongmeng Ba. Sudah waktunya untuk berlatih pengganggu Hongmeng. Tan Yun tahu bahwa apa yang disebut pengganggu Hongmeng sebenarnya adalah pengganggu abadi. Paruh kedua dari keterampilan adalah menelan kekuatan abadi dalam bola cahaya warna-warni untuk mengeraskan tubuh. Tan Yun tahu lebih jelas bahwa kekuatan abadi dalam bola cahaya berwarna-warni, juga dikenal sebagai sumber keabadian, 100 kali lebih murni daripada kekuatan abadi. Bas, kekosongan itu sedikit bergetar. Tan Yun menawarkan bola cahaya berwarna-warni. Setelah memasuki meditasi, Tan Yun datang ke bola cahaya berwarna-warni Xinghe. Asal abadi, telan untukku. Tiba-tiba, di langit berbintang yang luas, naga raksasa yang terkondensasi dari asal abadi melaju di sekitar tubuh besar Tan Yun. Pada saat berikutnya,
Sumber abadi menembus ke dalam alis Tan Yun dan mulai memurnikan daging dan darah Tan Yun, tendon, tulang, 8 meridian aneh, 5 organ Zhang, dan semua bagian tubuhnya. Tan Yun terkejut ketika dia mendinginkan tubuhnya kali ini. Dia pikir itu sama menyakitkannya dengan ketika dia mendinginkan tubuhnya dengan cairan surgawi Hongmeng, tetapi ternyata tidak. Tan Yun merasa bahwa sebagai sumber abadi marah tubuhnya, seluruh tubuhnya sangat nyaman dan kekuatannya terus tumbuh. Seolah-olah seluruh sel tubuhnya menjadi hidup, mengandung kekuatan teror. Kemudian, Tan Yun merasa bahwa otot dan tulang secara bertahap menjadi keras, ketangguhan 8 meridian luar biasa meningkat tajam, dan keuletan 5 organ Zhang juga melonjak. Waktu berlalu cepat. 650 juta tahun telah berlalu di Aula Fangsheng, tetapi hanya 890 tahun yang telah berlalu di luar. Dalam 650 juta tahun yang sangat lama di Aula, tubuh Tan Yun telah ditempa 3 kali. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan warna kegembiraan yang tak tertahankan di matanya. Pada saat ini, Tan Yun merasa bahwa kekuatan di tubuhnya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkan Sungai Bintang. Kamu benar. Menurut keterampilan yang lebih rendah dari tubuh Hongmeng Ba, tubuh Hongmeng Ba Tan Yun telah memasuki tahap awal tahap Susheng dan memiliki kekuatan yang kuat untuk menghancurkan senjata Zudi terbaik dengan satu pukulan. Jika Anda memadatkan kekuatan tinju Hongmeng Sujia dan Tan Yun, Anda dapat menghancurkan peralatan suci leluhur terbaik. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan fisik Tan Yun sangat kuat. Mata Tan Yun Sing menunjukkan arti dari mengabaikan semua hal. Ketika saya tidak mengolah bagian bawah tubuh Ba Hongmeng, kekuatan jiwa leluhur saya hanya sebanding dengan 3 kali lipat Tao dan lingkungan manusia. Sekarang, saat tubuhku menjadi lebih kuat, jiwa leluhur sebanding dengan 9 tingkat alam Tao. Jika saya mencoba yang terbaik, tidak ada ketegangan tentang membunuh orang kuat dengan lingkungan manusia yang penuh. Namun, saya khawatir saya tidak bisa bertemu Qigong. Memikirkan hal ini, Tan Yun tampak tegas. Setelah saya berlatih formula pedang, bagian bawah dari susunan pedang dan formula tombak ilahi abadi, saya tidak. Memikirkan hal ini, Tan Yuning tenang dan melepaskan pengetahuan ilahinya ke dalam batu giok. Hanya butuh 3 tahun di aula untuk sepenuhnya memahami formula pedang, susunan pedang, dan formula tombak. Melalui pemahaman Tan Yun, dia mengetahui bahwa paruh kedua formula pedang sihir pembunuh Hongmeng akan memperoleh kekuatan magis baru. Kekuatan supernatural dari paruh pertama keterampilan adalah pemecah 5 elemen, pembunuhan 7 pembuluh darah, 9 pembuluh darah yang membunuh makhluk abadi dan dewa pembunuh Hongmeng. Di paruh kedua keterampilan, penghancuran 5 elemen akan menghasilkan kekuatan sihir yang lebih kuat, domain pedang 5 elemen. Pembunuhan 7 pulsa memunculkan kekuatan sihir yang lebih kuat, jaring langit dan bumi. 9 pembuluh darah yang membunuh makhluk abadi telah memperoleh kekuatan sihir yang semakin kuat, pintu kosong dan tidak ada kehidupan. Hongmeng membunuh Tuhan dan mendapatkan, Hongmeng tidak terlihat. Kekuatan keempat kesaktian ini 10 kali lebih kuat dari 4 kesaktian sebelumnya. 5 elemen membunuh tinju dan 5 elemen membunuh telapak tangan dalam susunan pedang ilahi Hongmeng Tu akan memperoleh kekuatan sihir baru, pedang pemecah langit bintang 5 elemen. Angin dan tombak pemecah langit tak terbatas menghasilkan kekuatan sihir yang semakin mengerikan, angin guntur membunuh pedang tak terbatas. Waktu dan ruang yang membunuh Sabre diturunkan menjadi Phantom Absolute Life Sabre. Cambuk kematian ilahi yang rusak menghasilkan cambuk jiwa dari kota iblis yang rusak. Adapun formula tombak abadi, hanya ada 3 kekuatan magis. Saat berlatih, Anda harus terlebih dahulu mempraktikkan formula ajaib yang disebut tanpa jejak dan tanpa penampilan. Setelah mempraktikkan formula sihir tanpa jejak dan tidak koheren, dan kemudian menampilkan formula tombak ilahi yang abadi, Tan Yun akan menampilkan 3 kekuatan sihir berikut, 36 pembunuhan tombak gaya, 72 pembunuhan tanpa jejak gaya, dan 108 gaya pembunuhan tombak jiwa yang tidak koheren. Saat ini, mata Tan Yun Sing menunjukkan warna yang sangat bersemangat. Dia tahu bahwa begitu dia mempelajari semua ini, kekuatan tantangan lompatan kataknya akan sangat meningkat. Aku merindukan kekuatan dan kekuatan yang kuat.
Tan Yun, duduk bersila, kegembiraan di matanya ditempati oleh permusuhan yang kuat. Kakek, jangan khawatir, cucuku akan bekerja keras untuk berlatih dan membalaskan dendam orang-orangku. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun bermeditasi dan mulai mempraktikkan 4 kekuatan sihir yang berasal dari formula pedang sihir pembunuh Hongmeng berulang kali dalam pikirannya. Waktu berlalu, dan sudah lebih dari 30 tahun sejak dunia luar. 5 tahun sebelum akhir menelan langit dan bumi, Tan Yun, yang berada di Aula Fangsheng, tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan warna bersemangat di mata bintangnya. Setelah puluhan juta tahun di Aula Fangsheng, Tan Yun akhirnya unggul dalam praktik formula pedang surgawi Hongmeng yang membunuh, susunan pedang suci pembantaian Hongmeng, dan formula tombak surgawi abadi. Yun Si, sudah waktunya kita pergi. Tan Yun berkhotbah. Yun Si, yang berada di ruang pelatihan No. 2, memasuki ruang pelatihan No. 1 dengan harapan. Gigi Bei terbuka dengan lembut dan suaranya indah. Tan Yun, seberapa kuat kamu sekarang untuk menantang melampaui levelmu? Tan Yun menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu detailnya. Namun, semakin tinggi level kultivasi saya, semakin kuat kemampuan untuk melampaui level tersebut. Meskipun saya hanya tingkat pertama dari tanah suci leluhur, saya harus bisa membunuh yang kuat di 3 tingkat tanah suci Tao, dan bahkan membunuh 4 tingkat tanah suci Tao secara kebetulan. Sangat kuat. Yun Si menatap Mei Mo dan terkejut. Sehat. Tan Yun tersenyum cerah, tentu saja, ini hanya tebakanku. Kamu benar-benar kuat. Mata indah Yun Si penuh dengan pemujaan. Kau adalah pria paling berbakat yang pernah kulihat, unik di dunia. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Yah, untuk jaga-jaga, kami menghapus ingatan tentang pembunuhan putri ketiga dan pangeran kelima. Dengan cara ini, bahkan jika ayah dan kaisarmu menyelidiki, mereka tidak akan meragukan kami. Aku juga punya niat ini." Setelah Yun Si menjawab, dia dan Tan Yun memotong ingatan membunuh kakak dan adik. Cara memotong memori ini berbeda dengan menghapus memori. Menghapus ingatan berarti melupakan. Setelah memotong ingatan, kamu tahu di dalam hatimu, tetapi orang lain tidak dapat menemukan ingatan yang membunuh Yu Yunyi dan Yu San dari ingatanmu sendiri. Yun Si. Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun dan berjalan keluar dari Aula Fangsheng. Dia muncul di depan batu nisan yang rusak dan berlutut. Tan Yun berkata dengan tulus, "Kakek, cucumu sudah pergi. Jangan khawatir, cucumu akan mengingat kata-kata terakhirmu. Bunuh musuh untuk balas dendam dan pertahankan perdamaian. Suatu hari, cucumu akan membunuh wilayah laut dengan keinginanmu. Sekarang Anda hanya bisa dianiaya. Ketika cucu Anda menaklukkan seluruh dunia leluhur tertinggi, dia akan membangun kembali kuburan untuk Anda dan orang-orang." Bang bang. Setelah Tan Yun San bersujud, dia bangkit dan meletakkan Aula Fang Sheng di telinga kanannya. Kemudian dia terbang keluar dari pintu Tuhan yang berwarna-warni. Pintu Tuhan yang berwarna-warni itu tertutup perlahan lagi dengan suara yang memekakkan telinga. 3 tahun kemudian, matahari terbit di timur. Menelan langit dan bumi, kembali ke puncak. Puncak ini setinggi 50 juta kaki. Ini adalah tempat untuk kembali ke kuil Tao Xuanwu di Istana Kekaisaran. Pada saat ini, hampir 23.000 orang berkumpul di puncak-puncak kembali dan membicarakannya satu demi satu. Chen Xi akan segera datang. Mengapa putri ketiga, pangeran kelima, dan putri ketujuh belum kembali? Ya, tidak akan terjadi apa-apa. Jangan khawatir. 3 putri dan 5 pangeran memiliki 4.000 orang untuk melindungi mereka. Apa yang bisa mereka lakukan? Adapun 7 putri, Anda tidak perlu khawatir. Dia adalah putri yang paling dicintai oleh kaisar. Siapa berani membunuhnya? Ya. Aneh bahwa tidak satu pun dari 3.000 jenius keluarga kota yang setia pada rumah Grand Marshal di kota timur kembali. Ya. Lihat, ketujuh putri sudah kembali. Saya tidak tahu siapa yang mengatakannya, dan mereka memalingkan muka, tetapi mereka melihat Yun Si dan Tan Yun dengan rambut putih menari di kehampaan yang luas, terbang di udara, bernapas dan jatuh di atas puncak kembali. Aku telah melihat 7 putri. Hampir 23.000 anak keluarga membungkuk dalam-dalam kepada Yun Si. Tidak ada hadiah.
Setelah Yu Yunxi meminta orang-orang untuk bangun, Mei sedikit mengernyit. Sudah waktunya. Mengapa saudara perempuan kaisar ketiga dan saudara laki-laki kaisar kelima saya belum datang? Apakah Anda melihat mereka? Semua orang dengan hormat mengatakan tidak. 7 putri, kamu tidak perlu khawatir. Mungkin putri ketiga dan pangeran kelima sedang dalam perjalanan, kata Tan Yun. Ketika Yu Yunxi menjawab, angin dan awan melonjak di atas puncak kembali. Dalam sekejap, pusaran Ferris muncul. Pusaran air Ferris mengirimkan tirai tipis, menutupi seluruh puncak. Kalian semua kembali. Saya pikir saudara perempuan kaisar ketiga saya dan saudara laki-laki kaisar kelima sedang dalam perjalanan. Yu Yunxi berkata, melirik Tan Yun dan berkata, kamu mengendalikan mereka dengan murid Dewa Hongmeng dan membiarkan mereka menyerahkan rumput dewa yang murni. Tan Yun mengangguk, memeluk tinjunya, memandang kerumunan dan berkata, saya menemukan senjata ajaib di makam surga burung walet, tetapi saya tidak mengetahuinya. Tolong bantu saya untuk melihat apakah saya dapat mengenalinya. Mendengar pidato itu, ketika orang-orang menatap Tan Yun satu demi satu, mata Tan Yun memancarkan tanda merah yang aneh. Tan Yun sekarang sekuat jiwa leluhur Hongmeng, yang sebanding dengan 9 tingkat Taoisme dan lingkungan manusia. Karena itu, dia dapat dengan mudah mengendalikan orang-orang. Keluarkan semua rumput dewa matahari murni darimu. Tan Yun memerintahkan orang-orang yang membosankan. Iya. 8 dari mereka mengorbankan rumput dewa matahari murni masing-masing. Setelah Tan Yun menyimpannya, dia memiliki 10 di tangannya. Lupakan adegan bahwa aku baru saja membiarkanmu melihat bahwa aku mendapatkan senjata ajaib. Tan Yun berkata dan melegakan murid surgawi Hongmeng. Setelah mereka sadar kembali, mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Kembali. Iya, ketika kerumunan menjawab, 8 dari mereka sangat bersemangat karena mereka mengumpulkan rumput dewa yang murni. Ketika dia hendak pergi, salah satu dari mereka melihat cincin leluhurnya dan tercengang. Apa yang terjadi? Rumput dewa yang murniku. 7 orang lainnya mencium pidato itu dan secara tidak sadar memeriksa rumput yang gad murni mereka sendiri. Tetapi hasilnya membuat mereka luar biasa. Rumput dewa yang murni hilang. Maaf, aku hanya bisa melakukan ini untuk Zixi. Tan Yun memandang 8 orang dengan tatapan minta maaf, lalu berubah menjadi 2 sinar bersama Yu Yunxi, meledak ke pusaran Ferris dan menghilang. Kemudian, orang-orang naik ke udara dan terbang ke pusaran Ferris. 11 pagi hingga 1 siang. Kota leluhur Sisu, jauh di dalam istana kekaisaran, Xuanwu Daochang. Berdiri di bangunan batu giok di pusat Tao, Kaisar Sisu tampak bermartabat dan duduk, sementara Fang Zixi pergi sedini 100 tahun yang lalu. Fang Zixi pergi karena dia dipegang oleh Chu Xiaotian. 100 tahun yang lalu, hati Fang Zi menjadi semakin beracun, dan 7 lubangnya berdarah dan jatuh di atas bangunan batu giok. Khawatir tentang keselamatan Fang Zixi, Chu Xiaotian dan Dao Kun, yang telah tiba, mengetahuinya. Chu Xiaotian membawanya pergi dari gedung giok dan sekarang beristirahat di aula VIP Istana Kekaisaran. Kaisar Sizu tampak semakin bermartabat dan berpikir, Fang Zixi tidak bisa mati. Jika dia mati, saya tidak hanya akan kehilangan dia, tetapi juga tidak bisa menikahinya. Jika saya ingin mencaplok kuil Tianmen, itu akan menjadi lebih sulit. Memikirkan hal ini, Kaisar Sizu menantikan anak-anak yang berpengalaman dan berbakat untuk menemukan rumput Dewa Cunyang. Suara mendesing. Pada saat ini, bayangan sisa jatuh di bangunan batu giok dan berubah menjadi Dao Kun yang berkeringat. Dao Kun memeluk Kaisar dan khawatir, Kaisar, berapa lama pengalaman itu akan berakhir? Pemimpin istana kita tidak percaya. Dia sangat membutuhkan rumput Dewa Cunyang untuk menekan api racun jantung yang kuat. Dia akan mati nanti. Kaisar Sizu bangkit dan hendak membuka mulutnya. Ketika tirai tipis berkedip di pintu masuk, Tan Yun dan Yu Yunxi terbang keluar. Ini sudah berakhir. Kaisar Sizu dengan cepat memandang Yu Yunxi dan bertanya, Sier, apakah kamu sudah menemukan rumput Dewa Cunyang? Ayah Kaisar, putrinya tidak kompeten, tidak menemukannya. Ketika Yu Yunxi berbicara, Tan Yun melihat batu giok di lantai atas,
Tampak cemas Daokun, dan firasat tidak menyenangkan datang secara alami. Apakah ada yang salah dengan Zixi? Yuner, sudahkah kamu menemukan rumput Dewa Matahari Murni? Daokun berkata kepada Tan Yun, Tuan Istana. Dia sekarat. Mendengar pidato itu, Tan Yun gemetar dan berkata, saya sudah menemukannya. Anda selalu mengatakannya dengan cepat. Di mana dia? Kepala istana. Di aula VIP. Kata Daokun. Tan Yun buru-buru berkata, kamu selalu memikirkan cara untuk membawa kepala istana ke rumah putri ketujuh. Aku akan kembali lagi nanti. Oke. Setelah Daokun mendengar suara itu, dia memeluk Kaisar Shizu dan berkata, Kaisar, saya akan membawa kepala istana kita ke rumah tujuh putri terlebih dahulu, dan biarkan Dao Qing Dazun memikirkan cara untuk menekan api racun jantung yang kuat. Jika Anda memiliki matahari murni, kirim seseorang ke rumah putri ketujuh. Oke, kata Kaisar Shizu, cepat pergi. Sehat. Daokun mengangguk dan berkata kepada Tan Yun, Yuner, kamu harus cepat. Setelah transmisi suara, Daokun berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Ayah, jangan khawatir. Ada begitu banyak anak keluarga yang akan berlatih. Seseorang akan menemukan rumput Dewa Cunyang. Kata Yu Yunxi. Ketika Kaisar Shizu mengerutkan kening, tirai cahaya di pintu masuk tempat rahasia menelan langit terus berkedip, dan seorang putra keluarga surga yang terkenal terbang keluar. Hanya dalam beberapa saat, hampir 23.000 anak terbang keluar dan menatap Kaisar Shizu. Ketika dia hendak memberi hormat, Kaisar Shizu melambaikan tangannya dan mendesak, lebih baik daripada memberi hormat. Katakan dengan cepat, siapa yang telah mengumpulkan rumput yang God murni. Mendengar pidato itu, orang-orang menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. 8 dari anak-anak yang telah menemukan Cunyang Senchao ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka melihat kata-kata dan warna dan menebak bahwa Kaisar Agung sangat membutuhkan rumput dewa yang murni. Jika mereka mengatakan mereka menemukannya dan kehilangannya karena suatu alasan, dapatkah mereka tetap hidup seandainya Kaisar Agung marah? Apakah kamu tidak menemukannya? Suara Kaisar Benua Barat itu dingin. Plop, plop. Anak-anak dengan cepat bersujud, penjahat tidak kompeten. Apakah kamu tahu apakah 3 putri dan 5 pangeran telah ditemukan? Kaisar Agung Shizu menaruh harapannya pada Yu Yunyi dan Yu San. Aku tidak tahu. Kerumunan tidak bisa bersujud. Bisakah kamu menemukan harta karun Protos kuno yang abadi? Mata Kaisar Shizu menjadi dingin. Laporkan kembali ke Kaisar, tidak. Sampah, sekelompok sampah. Teriak Kaisar Shizu dengan marah. Longyan sangat marah sehingga orang-orang gemetar ketakutan. Iyer, Saner, anak-anakku yang baik, kamu harus menemukan rumput Dewa Matahari Murni. Ketika Kaisar Shizu berdoa diam-diam, suara wanita yang menangis datang dari langit timur, Kaisar, anak kita sudah mati. Kaisar Shizu tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi melihat seorang wanita berusia sekitar 289 tahun, pakaian cantik dan mengenakan mahkota Phoenix, menangis dan terbang menuruni bangunan batu giok. Melihat wanita itu, Yu Yunxi siang mengepalkan tinjunya dan menusukkan kukunya ke telapak tangan. Yunxi, apakah dia permaisuri Liu yang membunuh ibumu? Tan Yun sangat cemas dan ingin pergi ke rumah putri ketujuh. Yah, itu. Permaisuri, apa yang baru saja kamu katakan? Kaisar Shizu terkejut. Kaisar, terisak-isak. Permaisuri Liu terisak dalam diam, baru saja, saya merasa tidak nyaman, jadi saya pergi ke aula roh kekaisaran dan menemukan. Menangis. Bahwa cahaya kehidupan kita Yer dan Saner pergi keluar. Ledakan. Berita kematian Yu Yunyi dan Yu San seperti 5 guntur bagi Kaisar Shizu. Bernapas, dia tampak sedih, air mata di matanya dan sakit hati. Kaisar, Anda harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memberikan keadilan kepada anak-anak kita. Permaisuri Liu meneteskan air mata, tiba-tiba melihat ke belakang dan dengan marah menunjuk ke Yu Yunxi di bawah. Kaisar, itu pasti anak kita yang dibunuh oleh Yu Yunxi. Karena Yu Yunxi tidak mati, dan anak-anaknya sudah mati, siapa lagi jika pembunuhnya bukan Yu Yunxi? Ayahku, permaisuri berdarah. Yu Yunxi berkata dan menatap permaisuri Liu dengan dingin. Ya,
Saya memiliki banyak perselisihan dengan saudara perempuan San Huang dan saudara laki-laki Wu Huang pada hari kerja. Saya juga ingin membunuh mereka karena urusan ibu saya, tetapi saya tahu jika saya melakukan itu hanya akan membuat ayah saya sedih. Jadi aku tidak membunuh mereka, tetapi kamu permaisuri Liu. Kamu membunuh ibuku. Sekarang kamu ingin menggunakan kematian 3 putri dan 5 saudara kerajaan untuk menjebakku. Apa hatimu? Orang-orang sepertimu kejam. Untuk membunuhku, mereka bahkan menggunakan kematian anakmu. Tanpa menunggu kata-kata Yu Yun, Kaisar Shizu menjadi marah, diam. Bagaimanapun, dia adalah Ratu Kaisar. Bagaimana kamu bisa begitu kasar? Mendengar pidato itu, Yu Yunsi mencibir dalam hatinya dan berkata dengan hormat di wajahnya, "Maaf, ayah dan kaisar. Putriku tahu dia salah." Sebaliknya, Permaisuri Liu, yang menangis, gemetar karena marah, "Kaisar, Yu Yunsi pasti pembunuhnya." Diam juga, jangan curiga sampai tidak ada bukti. Meskipun Kaisar Shizu berkata demikian, dia juga meragukan Yu Yunsi. "Kaisar, tolong setujui juga untuk mencari jiwa Yu Yunsi dan budak anjingnya." Permaisuri Liu tersedak, ini akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. "Sier, apakah kamu mau?" tanya Kaisar Shizu. "Putriku akan melakukannya," kata Yu Yunsi. "Ayah akan mencari jiwamu dan Xiao Zhang." Suara Kaisar Shizu jatuh, dan Permaisuri Liu berkata, "Kaisar, jika mereka memotong ingatan membunuh Yier dan Saner, Anda tidak dapat menemukannya. Tolong juga minta Kaisar untuk setuju dan biarkan Cenger mencari jiwa." Mendengar pidato itu, Kaisar Shizu berkata, "Oke, pergi dan panggil Cenger." Permaisuri Liu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, wajah Yu Yunsi tetap tidak berubah. Bahkan, dia khawatir dan berkata, "Tan Yun, apa yang harus kita lakukan?" Permaisuri Liu pergi untuk bertanya kepada putra mahkota Yu Cheng. Yu Cheng memiliki jiwa yang sangat langka yang mengambil mata surgawi. Dia dapat mengendalikan pikiran kita.